Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nina Fadilah Hermanto dari kelas 2023B. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang teori semiotik. Apa sih teori semiotik itu? Kata semiotika berasal dari bahasa Yunani yang berarti tanda. Kalau dari bahasa Inggris semiotics, dan nama lain dari semiotika adalah semiologi. Apabila dikaji secara terminologi, semiotika dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tanda. Tanda itu sendiri dapat dianggap sebagai suatu dasar konvensi sosial dan memiliki suatu makna tertentu. Pada dasarnya, semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang makna dari tanda tersebut. Ada 3 jenis tanda, yaitu icon, indeks, dan simbol. Yang pertama, icon, yaitu tanda yang mirip dengan suatu objek yang ditunjuk atau yang dimaksud. Yang kedua, indeks, yaitu tanda yang terhubung secara kausal dengan objek yang ditunjuk. Yang ketiga, simbol, yaitu tanda yang berdasarkan kesepakatan atau konvensi. Selanjutnya, saya akan mengaitkan teori semiotik pada puisi Sajak Putih karya Khairil Anwar. Yang pertama yaitu icon. Icon merupakan hubungan kemiripan atau dengan kata lain, hubungan antara petanda dan penandanya bersifat alamiah. Icon pada sajak putih terdapat pada bait pertama, baris pertama, dan baris kedua, bait kedua. Pada bait baris pertama, tertulis bersandar pada tari warna pelangi. Baris tersebut menggambarkan subjek yang bersandar pada tari warna pelangi. Warna pelangi memiliki hubungan kemiripan dengan apa yang diwakilinya, yaitu tentang kebahagiaan, sehingga kehidupan menjadi banyak warna seperti pelangi. Warna pelangi digunakan sebagai petanda kebahagiaan yang menandai subjek. Subjek tidak dihadirkan secara langsung, namun walaupun demikian, melalui petanda dan penandanya dapat terlihat bahwa subjek di sini adalah si aku. Si aku dapat dikatakan sebagai penulis dan dapat juga dikatakan sebagai pembaca. Dengan demikian, kebahagiaan tersebut merupakan milik si aku. Kemudian pada bait kedua, baris kedua, tertulis meriak muka, air kolam, jiwa menandakan sebuah kesedihan. Kata meriak merupakan tanda kesedihan. Keduanya memiliki hubungan kemiripan. Meriak muka air diartikan sebagai gerakan air secara pelan dan perlahan sebagai petanda bahwa adanya kesedihan dalam jiwa. Kesedihan dalam jiwa yang mengakibatkan kesengsaraan bagi subjek yang tidak disebutkan. Dalam diri subjek mengalami kesedihan yang meradang dalam jiwanya. Yang kedua yaitu indeks. Indeks merupakan hubungan kedekatan eksistensi atau tanda yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Dalam sajak putih, indeks ditemukan pada bait kedua baris pertama, 3, dan 4, serta pada bait 3 baris ketiga dan 4. Pada bait kedua baris pertama tertulis sepi menyanyi, malam dalam doa tiba. Sepi menyanyi sebagai tanda sepi yang mencekam dan sunyi sehingga menjadi waktu yang tepat digunakan untuk berdoa kepada Tuhan. Indeks selanjutnya terdapat pada baris ketiga dan keempat. Baris ketiga sebagai sebab dan baris keempat sebagai akibat. Dan dalam dadaku memadu lagu, menarik penari seluruh aku. Setelah berdiam dalam sunyi, si aku merasa dadanya seperti bernyanyi-nyanyi, memadu lagu sehingga mengakibatkan ia merasa ditarik tubuhnya untuk menarik. Selanjutnya pada bait ketiga tertulis lama kau darah mengalir dari luka, antara kita mati datang tidak membelah. Kedua baris pada bait ketiga tersebut menandakan adanya sebuah akibat. Selama kau darah mengalir dari luka merupakan sebab yang terjadi ketiga si aku menggugat kekasihnya dengan mengatakan ketika sang kekasih yang diibaratkan sebagai darah dan luka masih mengalir di tubuhnya, menjadikan si aku bertekad akan selalu bersama sang kekasih sekalipun kematian yang selanjutnya. Yang terakhir yaitu simbol. Simbol merupakan hubungan yang sudah terbentuk secara konvensional yang telah lazim digunakan oleh masyarakat. Pada sajak putih, simbol terdapat pada bait pertama, baris 2, 3, dan 4. Baris kedua tertulis, kau depanku bertudung sutra senja. Bertudung sutra senja merupakan simbol sore hari yang romantis ketika sang kekasih datang untuk menemui si aku.
Selanjutnya, baris ketiga tertulis, di hitam matamu, kembang mawar dan melati. Mawar merupakan simbol kecantikan dan keberanian, sementara melati sebagai simbol kesucian. Dengan demikian, menandakan bahwa sang kekasih melalui sorot matanya terlihat kecantikan, keberanian, serta kesuciannya. Kemudian, baris keempat tertulis, harum rambutmu mengalun di belut senda, menunjukkan adanya simbol berkelakar yang menunjukkan bahwa sang kekasih seorang yang senang, bersenda gurau yang tergembar dari alunan rambutnya yang tertiup angin. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa.